Halo semua, gimana kabarnya? Biasa aja kan? Ya udah sama. Kalau kalian dengar kata bajak laut, pasti hal yang kalian pikirkan adalah sosok Jack Sparrow atau bahkan Flying Dutchman. Namun dalam dunia nyata, fenomena bajak laut memang nyata adanya. Hal ini seperti kejadian yang akan diangkat di film kali ini yang berjudul Kapten Phillips. Film keluaran 2013 ini bercerita tentang seorang kapten kapal yang disandra oleh perompak Somalia. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten Richard Phillips, Barkat Abdi sebagai Muse, dan aktor-aktor sangar lainnya. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah buka video ini. Meskipun saya tahu cuma kepencet, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian suka sama videonya, dan enjoy this video. Film ini merupakan pengalaman pribadi Kapten Richard Phillips saat ia mengkomandoi kapal kargo Mars Alabama dari pelabuhan Salalah menuju Kenya. Kapal laut tersebut membawa kontainer berisi makanan dan air bersih untuk bantuan bagi penduduk miskin di Mombasa, Kenya. Rute perjalanan mereka akan melewati jalur perairan Somalia, yang mana jalur ini terkenal sebagai sarang perompak. Kapten Phillips menyadari bahwa mereka akan melewati jalur rawan begal. Oleh karena itu, sejak dari pelabuhan dia meminta untuk mengunci setiap pintu dan memperketat keamanan. Sementara di kampung nelayan Somalia, sebuah operasi hendak dijalankan oleh sekelompok orang, yang mana orang ini dikenal sebagai perompak Somalia. Mereka saling berebut untuk tergabung ke dalam operasi tersebut. Seseorang yang berperan sebagai perekrut memilah satu persatu di antara mereka. Anggota yang berhasil direkrut kemudian dibekali persenjataan. Operasi ini nantinya akan bergerak dengan 2 armada perahu bot kecil dan 1 kapal induk yang akan mendukung aksi mereka di belakang, dan meluncurlah mereka ke lautan lepas untuk mencari mangsa. Hal yang sama juga terjadi di kapal Alabama, yang saat ini kapal telah lepas landas menuju lautan lepas. Kapten Phillips sangat menjaga kewaspadaan. Sejak awal perjalanan, dia langsung meminta untuk melakukan pelatihan persiapan standar keselamatan terhadap para krunya. Saat proses itu berlangsung, 2 kapal boot terdeteksi sistem berada di dekat mereka. Untuk lebih meyakinkan, Kapten Phillips selalu mencoba untuk membelokkan arah. Dan ternyata perahu kecil itu bergerak mengikuti mereka. Lalu lewat peneropongan, Kapten Phillips melihat orang-orang ini dibekali persenjataan. Dengan ini bisa dipastikan bahwa mereka semua adalah komplotan perompak. Kapten Phillips selalu segera menghubungi pihak pemantau perairan untuk dimintai pertolongan. Namun mereka menduga bahwa perahu itu hanya perahu nelayan saja. Para perompak ini memanglah berprofesi sebagai nelayan. Namun aksi mereka kali ini bukan untuk mencari ikan, melainkan membajak kapal yang ada di depan mereka. Melihat kapal yang kian mendekat, Kapten Phillips selalu memerintahkan untuk setiap krunya kembali ke posisinya masing-masing, dan menyatakan bahwa ini bukanlah latihan lagi, namun permasalahan yang ada di depan mata. Tak berhasil mendapatkan bantuan dari pemantau bahari, Kapten lalu berinisiatif untuk berimprovisasi, seolah-olah dalam pembicaraan dengan Komando Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mereka siap untuk bergerak mengirimkan pesawat tempur yang akan tiba 5 menit lagi. Siaran telepon itu tertangkap oleh sinyal radio para perompak. Beberapa di antara mereka yang ketakutan segera membelokkan arah. Namun perahu yang satunya lagi yang dikomandoi oleh Muse memilih untuk meneruskan aksinya. Ia terus memacu perahu botnya mendekati kapal laut Alabama yang jaraknya kini terpaut setengah mil saja. Namun karena terlalu memaksa melaju dengan kencang, akhirnya mesin bot itu melepek dan mati. Untuk kali ini, kapal Mars Alabama berhasil lolos dari para perompak tersebut. Malamnya para kru berkumpul. Kapten Phillips selalu mengevaluasi kejadian tersebut bahwa mereka telah terbebas dari bahaya. Dia menyebutkan bahwa pihak yang berwenang telah dikabari kejadian barusan, dan ia menyatakan apresiasi kepada para awak kapalnya. Namun salah seorang dari mereka merasa yakin bahwa perompak itu akan kembali mengejar mereka. Mereka merasa keberatan harus bekerja menghadapi perompak dengan keadaan mereka tak dilengkapi dengan persenjataan. Hingga akhirnya perdebatan mereka memuncak. Akhirnya Kapten Phillips memaparkan bahwa mereka saat ini sudah tak ada opsi lain untuk memilih jalur. Kalaupun mereka berbelok di satu titik, pasti akan bertemu perompak lainnya. Karena ada 5 gerombolan perompak di daerah ini. Sementara dari pihak perompak, mereka tengah berusaha untuk memperbaiki mesin botnya.
Sepertinya mereka memang berencana untuk melanjutkan pengejaran. Kru Muse lalu mengatakan bahwa mesin botnya telah rusak dan tak bisa diperbaiki. Untuk itu Muse meminta kapal kepada Abu Jahal. Namun Mas Abu Jahal ini menolak dan menentangnya. Muse lalu menempeleng Abu Jahal dengan skill satunya. Abu Jahal lalu dinyatakan tewas dalam insiden baku hantam tersebut. Esok paginya Kapten Phillips dihubungi oleh senior officer untuk segera merapat ke ruangan kontrol. Perahu bot perompak ternyata sudah kembali mengejar dan mendekati kapal kargo Alabama. Kapten Phillips segera meminta untuk memaksimalkan kecepatan dan menekan tombol alarm bahaya. Dia juga mulai menghubungi pihak darurat bahari Amerika Serikat bahwa mereka sedang dalam kejaran para perompak. Lewat radionya, Muse menghubungi radio kapal. Dia meminta agar kapal Alabama segera berhenti. Tentu saja mereka tak mau mendengar hal tersebut. Maka dari itu Muse memberikan peringatan dengan mengeluarkan tembakan. Suasana di dalam kapal pun mulai tegang. Melihat perompak yang semakin mendekat, selang penyemburan air yang dipasang di sekitaran kapal pun mulai diaktifkan. Perahu bot lalu mengeplank ke bagian sisi kapal. Mereka melakukan itu untuk mengaitkan tangga agar mereka bisa naik ke atas kapal Alabama. Kapten Phillips segera menyerang dengan menembakkan suar. Namun sayangnya, aimnya jelek. Dengan perjuangan yang cukup menguras tenaga, para perompak akhirnya bisa berhasil mendarat di atas kapal kargo ini. Kapten Phillips selalu memerintahkan para krunya untuk tetap bersembunyi di ruangan mesin, karena ia tak ingin ada yang tertangkap dan menjadi sandera para perompak. Para perompak itu lalu naik ke geledah utama, di mana di sanalah Kapten Phillips berada. Kawanan perompak itu lalu menodongkan mereka semua. Muse meminta untuk Kapten Phillips tak khawatir, karena ia hanya perlu uang saja. Namun setelah tahu bahwa kapal ini dari Amerika, standar Muse kian meninggi. Ia menolak untuk menerima uang $30.000 dan ia meminta $10 juta. Operator mesin di engine room saat itu sudah mematikan mesin kapal. Muse jadi mencurigai bahwa ada pergerakan di bawah tanpa sepengetahuannya. Kapten Phillips bilang bahwa mesin kapalnya overheat karena ngebut dari kejaran mereka. Muse lalu meminta diajak untuk penggeledahan di setiap ruangan dalam kapal. Kapten Phillips saat percakapan itu sengaja menyalakan radionya, sehingga informasi tersebut terdengar oleh para kru yang bersembunyi. Mereka lalu bersiaga dan menyiapkan strategi. Salah seorang kru akan masuk ke ruangan generator untuk mematikan aliran listrik, agar keadaan di ruang mesin menjadi gelap. Di sini Muse melihat denah dari kapal tersebut, dan dia meminta untuk diantar ke ruangan mesin. Menyadari bahaya yang mengancam, Kapten Phillips pun mencari cara untuk mengulur waktu. Dia mengajak Muse untuk masuk ke ruangan logistik untuk mengambil air karena di ruangan mesin pasti panas dan pengap. Mereka pun akhirnya mampir dulu ke ruangan logistik. Shane, ajudan Kapten Phillips saat itu, kebetulan juga berada di ruangan yang sama. Ia mengambil perbekalan bagi kru yang bersembunyi di ruangan mesin. Akhirnya dia pun mendengar percakapan Kapten Phillips dengan para perompak. Saat itu ia melihat bahwa perompak tak memakai alas kaki. Ia lalu menghubungi para kru di ruangan mesin agar menyiapkan pecahan kaca untuk menjebak anggota perompak. Operator mesin yang hendak bergerak ke mesin generator mencoba mengecoh perompak dengan melemparkan sebuah besi, sehingga menimbulkan bunyi. Perompak tersebut lalu terpancing dan bergerak ke arah sumber suara. Dan kesempatan itu pun digunakan untuk masuk ke ruangan generator. Pada saat yang bersamaan, Kapten Phillips dan Muse sudah tiba di pintu ruangan mesin. Sang perompak yang bernama Bilal ini tak sengaja menginjak pecahan kaca yang mana mengakibatkan luka yang sangat dalam. Muse tak mau terganggu dengan hal itu. Ia mengerti bahwa Kapten Phillips sudah mempermainkannya. Ia tetap ingin memeriksa ke setiap celah ruangan mesin untuk mencari para kru yang bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, operator berhasil mematikan aliran listrik kapal, sehingga ruangan itu pun menjadi gelap. Seperti hati Anda, gelap, sepi, dan tak berpenghuni. Muse kemudian menyuruh Kapten Phillips untuk membawa Bilal ke atas geledah agar segera diobati. Sementara dia sendiri yang akan memeriksa ruangan tersebut.
Meski Muse membawa sepucuk senapan, tapi ia hanya seorang diri. Akhirnya Muse terkena gangbang dan sang pemimpin perompak ini akhirnya berhasil diberangus. Mereka lalu menghubungi perompak lewat radio dan mengabarkan bahwa saat ini pemimpin mereka telah ditangkap. Negosiasi pun akhirnya terjadi di antara mereka. Mereka menuntut untuk segera membebaskan pemimpin mereka masing-masing dan perompak bisa membawa uang $30.000. Mereka juga diperbolehkan membawa kapal skoci miliknya untuk pergi dari tempat ini. Perjanjian itu pun disepakati. Namun di sini pihak perompak masih diunggulkan dengan adanya senjata. Sehingga mereka menyuruh Kapten Phillips untuk masuk ke dalam skoci. Alih-alih akan dibebaskan saat Muse telah dilepaskan. Namun namanya juga perompak, pasti ya berkhianat. Muse memukul Kapten Phillips dan menembaki para kru sehingga mereka terjun ke laut dengan Kapten Phillips yang masih ada dalam cengkeraman. Kabar itu pun telah diterima oleh kapal Bainbridge yang bertugas menanggulangi perompak. Mereka telah mencatat posisi dari skoci itu dan terlebih dahulu melakukan pemantauan lewat jalur udara. Sementara kapal Bainbridge mulai menyusul menuju lokasi tersebut. Skoci itu bergerak sangat lambat. Sampai esok paginya mereka masih belum mencapai daratan Somalia. Sementara Mars Alabama pun mengikuti mereka dari belakang untuk mengawal mereka sampai pihak berwenang datang ke lokasi. Di dalam skoci, Muse memberikan jaminan kepada kapten bahwa dia akan baik-baik saja setelah uang tebusan dikirimkan. Si Muse sebagai kapten di sini masih rasional, sementara perompak yang bernama Nazi sangat emosional. Ia bersikap kejam dan tak mengizinkan Kapten Phillips untuk banyak bicara. No talking. No talking. Pihak militer Amerika melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan pelaku pembajakan. Mereka akhirnya menemukan bahwa perompak itu di bawah kendali Panglima Perang Somalia yang bernama Jarat. Mereka terbiasa beroperasi untuk mendapatkan uang, jadi diperkirakan negosiasi akan dilakukan. Namun jika Kapten Phillips tak diselamatkan tepat waktu, tugas mereka akan diambil alih oleh pasukan khusus Amerika. Muse telah berulang kali menghubungi Hufan, atasannya, agar mereka segera dijemput dari skoci itu yang lajunya sangat lambat. Namun tak satu pun di markas atasannya itu ada yang menjawab. Orang-orang di markas mereka sepertinya tahu bahwa peluang keberhasilan operasi anak buahnya ini sangat kecil, sehingga mereka membiarkan serdadu mereka terombang-ambing di lautan lepas tanpa bantuan. Sementara Muse dan kawan-kawannya masih belum menyerah dari hal tersebut. Sebuah sirine yang kencang disertai dengan lampu terang tiba-tiba menerpa skoci itu. Mereka kini telah berada di sisi yang berdekatan dengan kapal perang USS Bainbridge. Komandan Frank Castellano dari kapal USS Bainbridge menyerukan bahwa mereka ingin mengakhiri masalah ini dengan damai. Mereka tak akan mengincar para perompak, melainkan hanya ingin Kapten Phillips dibebaskan dengan selamat. Namun Muse tetap pada pendiriannya. Ia meminta uang $10 juta sebagai tebusan. Kemudian seorang negosiator yang bisa berbahasa Somalia melanjutkan pembicaraan. Uang sebesar itu tak akan mudah diberikan begitu saja. Untuk sementara itu mereka menawarkan bahan makanan dan minuman. Pada saat itu juga anggota militer merapat di kapal kargo Alabama yang meminta agar kapal kargo itu langsung melaju ke arah Mombasa dan pihak militer akan mengawalnya. Besok harinya ketika hari sudah terang, skoci militer Amerika mendekati skoci para perompak. Mereka menyerukan bahwa mereka membawa logistik yang mereka janjikan tadi malam. Muse pun keluar untuk menghadapi mereka. Muse bilang bahwa ia tak butuh makanan. Ia hanya butuh uang $10 juta saat ini. Kapten Phillips pun ditunjukkan ke arah mereka sebagai bukti bahwa dia tak apa-apa. Saat itu ia memberikan kode bahwa ia duduk di kursi nomor 15 di dalam skoci. Suasana menjadi tegang karena Nazi yang emosian meminta Muse agar berhenti ngobrol dan langsung melakukan aksi. Sementara Muse masih berusaha untuk bernegosiasi. Nazi kemudian menembakkan pistol di sebelah telinga Kapten Phillips yang membuat suasana menjadi tak terkontrol. Akhirnya Angkatan Militer Amerika menambah armada dengan 1 kapal perang dan 1 kapal induk yang sangat besar. Mereka mengepung skoci ini dari berbagai sisi. Kapten Phillips meyakinkan Muse bahwa ini semua sudah berakhir.
pasukan militer Amerika tak akan membiarkan mereka lolos dan sampai di daratan Somalia. Jadi lebih baik mereka surrender saja. I can't give up. No. Malamnya, Kapten Phillips melihat Bilal keluar. Maka dari itu, Kapten Phillips ikut meminta izin untuk buang air kecil. Bilal yang tak segarang perompak lainnya, tak menodong dan mengawasi Kapten Phillips. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Kapten Phillips untuk mendorongnya ke perairan. Muse dan Nazi pun lalu keluar untuk segera menemukan Kapten Phillips yang mencoba meloloskan diri. Nazi yang memang barbar lalu mulai menembaki Kapten Phillips. Namun hal itu ditentang oleh Muse. Karena jika Sandra mati, mereka semua akan dibombardir oleh Angkatan Laut Amerika. Perahu Sekoci itu pun lalu berbelok arah menyusul Kapten Phillips. Sehingga kapten pun berusaha bersembunyi di bawah Sekoci itu. Pergerakan mereka terpantau kapal Amerika. Mereka bersiaga hendak melakukan tindakan. Karena dekat dengan jangkauan musuh, Kapten Phillips kembali tertangkap oleh Muse yang ikut terjun ke perairan. Nazi sangat marah setelah kejadian itu, sehingga ia menempeleng Kapten Phillips. Namun Muse menghalanginya, sehingga Nazi segera mendesak untuk segera melakukan tindakan. Muse lalu membawa Kapten Phillips keluar sambil menembakkan senapannya. Muse mengancam akan membunuh Kapten Phillips jika Amerika tak membiarkan mereka mencapai pantai. Seorang negosiator dari pihak Amerika lalu menghubungi pihak perompak. Dia mengenali satu persatu dari nama perompak itu. Perompak ini pun jadi terheran-heran. Negosiator bilang bahwa ia sudah berunding dengan kepala suku mereka dan sepakat untuk bertemu membincangkan uang yang akan disepakati sebagai uang tebusan. Untuk itu, seorang wakil dari perompak harus hadir dan akan dijemput oleh mereka menuju kapal militer Amerika. Nazi pun memperingatkan bahwa itu adalah jebakan, namun ternyata Muse mempercayainya. Ia bersedia naik ke kapal militer untuk berunding. Kapal Sekoci Amerika lalu mendekati kapal Sekoci yang ditumpangi perompak. Dan salah satu di antara mereka menempelkan semacam alat penyadap di sisi bagian Sekoci. Militer meminta untuk memperlihatkan keadaan Kapten Phillips keluar. Dan mereka lalu memberikan baju ganti Kapten Phillips yang sebelumnya telah basah agar nggak masuk angin. Tim sniper tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Muse berpindah tempat ke Sekoci tim militer dan meluncur ke kapal musuhnya. Muse akhirnya berhasil dibawa ke kapal Amerika dan diminta menunggu sementara karena kapal suku sedang dijemput oleh mereka. Tiba-tiba lampu menyorot tajam ke arah Sekoci mereka, sehingga mata sopir Sekoci perompak jadi silau dibuatnya. Tim militer lalu menaruh regu sniper di antara lampu tersebut untuk bersiap apabila mendapatkan momen yang tepat. Melihat kondisi yang tak semakin menentu, ditambah selama 2 hari terombang-ambing di laut tanpa makanan, membuat Kapten Phillips pasrah. Diam-diam ia menuliskan surat yang sedianya pesan bagi keluarganya apabila ia tak bisa diselamatkan. Nazi yang melihat itu pun langsung mengancam Kapten Phillips agar tak melakukan pergerakan apapun. Kali ini Kapten Phillips telah muak dan mencoba melakukan perlawanan. Dia mulai menyerang Nazi, namun terpaksa dipukul jatuh oleh sodokan senapan Bilal. Teriakan-teriakan itu pun terdengar di speaker monitor kapal militer Amerika. Situasi sedang kritis. Mereka merasa saatnya bertindak. Namun mereka masih belum mendapatkan target bidikan yang pas. Nazi dan sopir Sekoci masih siaga dengan posisi kepalanya yang terus bergerak. Situasi di dalam Sekoci semakin kritis. Nazi yang emosian ini kini hendak benar-benar menembak Kapten Phillips. Komandan militer kemudian meminta agar menghentikan mesin kapal, sehingga posisi Nazi dan sopir Sekoci pun mulai oleng. Dan saat itu, para sniper bisa melihat titik tembakan yang langsung ia lepaskan. Ketiga begajulan ini pun akhirnya berhasil dipulangkan ke Rahmatullah. Saat itu juga musuh yang berada di kapal militer Amerika langsung diberangus dan diseret oleh pasukan Amerika. Tim taktikal segera mengevakuasi Kapten Phillips. Dia dibawa ke kapal militer Amerika untuk mendapatkan perawatan. Kondisinya sangat syok, jiwanya terguncang seperti orang yang ditagih hutang. Dan tepat pada 17 April 2009, Kapten Phillips bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sementara Abdul Muse diganjar 33 tahun hukuman di LP Federal Indiana. Dan film pun tamat.